Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panjandana, saya dari kelompok 24. Nah, pada sesi kedua kali ini, saya akan melakukan suatu tutorial yang membahas cara pengerjaan dari ketujuh soal berikut, yang mana nanti akan menggunakan dua software, RStudio dan juga Minitab. Di sini kita akan membahas soal pertama terlebih dahulu, yaitu dalam suatu penelitian mengenai pola yang mengetahui saat acak data diambil, diamati dalam dengan visi dengan tingkat kepercayaan capai acak, tidak acak. Nah, di sini kan udah terlihat ya, ada informasi yang kita ketahui itu ada 16 peminjaman pertama pada hari tertentu. Nah, sini ada 16 data dengan tingkat kepercayaan 90%, makanya jadinya alfanya sama dengan 0,05. Ini kita langsung aja ke pengerjaan di RStudio. Dari studio ini, kalian diharuskan menginstal packaging dari Rantes dan T-Series terlebih dahulu. Apabila sudah terinstall, tinggal aktifin aja sini, library test. Terus, udah, kita tinggal ngeran aja jadi ctrl enter. Nah, apabila sudah dapat hasilnya seperti sebagai berikut, sini kita langsung aja ke bagian di tab. Nah, pada soal pertama ini, dia hasilnya sendiri itu 0,1205, mana sama hasilnya sini 0,1205. Ini cara pengerjaannya pada nomor satu itu, pertama kita ke statistik, terus non parametrik, terus ke rantai terlebih dahulu. Nah, sini kita variabelnya taruhnya yang C3, yang mana kode dari 1 2. Jadi kalau fix itu 1, non fix itu 0. Ya kita rutin lah dari 1 sampai 16 tadi. Terus udah oke, kita klik oke aja. Nah, hasil jadi sama nih. Dan bedanya sini di itu aja. Nah, udah. Lanjut ke bagian soal nomor 2. Soal nomor 2 sendiri yaitu sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 siswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Nah, sama diikuti kepercayaan 95%. Akan mengajar menentukan perbedaan signifikan kepuasan. Nah, sesuai dengan siswa. Nah, ini ada nih udah terlihat anunya dari tabelnya. Itu dari ini cuma kepotong jadi sisanya di sini. Nah, kita lanjut aja ke pengerjaannya langsung di RStudio terlebih dahulu. Di RStudio ini, kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang mana sini udah terus ya uji Kruskal-Wallis. Nah, input data dulu nih dari tatap muka sama hybridnya. Kita enter, nah sudah ke input. Kita langsung aja ke melakukan uji Kruskal-Wallis, kita enter. Hasilnya sendiri persennya 0,004057, Kruskal-Wallis sisanya 111,015. Nah, kita lanjut lagi ke bagian Minitab. Pengerjaan di Minitab ini, di soal nomor 2, kita ke sheet nomor 2 dulu. Nah, kalian harus membuat tabel seperti ini terlebih dahulu, yang mana dari metode tatap muka dengan skor kepuasannya, daring skor kepuasannya, hybrid dengan skor kepuasannya sendiri. Lanjut kita ke stat, terus non parametrik, terus ke Kruskal-Wallis. Nah, di Kruskal-Wallis ini kalian akan memilih nilai responnya itu ini apa, ini skor kepuasan select, terus di sini itu metode pembelajaran select, oke. Nah, manusia sendiri sama ya di sini ya, cuma bedanya dari skor desimalnya aja. Nah, udah, ini kita delete aja. Lanjut kita ke pengerjaan soal nomor 3. Nah, pembahasannya kita taruh di akhir ya. Nih, nomor 3 ini, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian melibatkan 330 responden pengguna bus kota, kereta api, dan transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi tiga kategori: puas, subpuas, tidak puas. Hasil pengamatan persen 90% untuk mengetahui apakah perbedaan tingkat perbedaan simulasi. Nah, di sini ada terlihat tabelnya sendiri, yang mana nanti bakal kita lanjut lagi ke RC terlebih dahulu. Di soal nomor 3 ini kita melakukan uji chi-square. Nah, sini kita perlu membentuk matriks dulu, tinggal nge-ctrl enter dulu, ngeran dari data yang kita dapat tadi dari tabel. Nah, ini transportasinya menampilkan matriks yang sudah kita dapat tadi. Oh, matriksnya sudah jadi. Ah, hore. Nah, lanjut ke melakukan uji chi-square. Nah, ctrl enternya dari sintaks yang telah saya buat ini. Nah, value sendiri dapat dari 0,02583, di F-nya sendiri 4. Nah, lanjut ke pengerjaan di Minitab, yang mana di soal nomor 3 ini. Soal nomor 3 ini, tabulator statistik. Lumayan banyak sih ya, kita ke sini dulu. Nah, yang utama, kalian harus membuat total frekuensi terlebih dahulu, yang mana frekuensinya dari 1 sampai 9. Nih, total frekuensi dari puas-puas, cukup puas, tidak puas, puas-puas, cukup puas, tidak puas. Tabulator statistik. Jadi, nah, tabulator statistik jenis kalkulasinya, kepuasan pelanggannya, frekuensinya, terus C square nya nanti di ini, terus oke aja, nanti jadi deh kayak gini. Ini p value nya aja sih yang beda, di detail sama di ini lihat
Lanjut lagi ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu yaitu sebuah pusat kebugaran ini mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota. Setelah mengikuti program latihan rutin, tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor, semakin baik kebugaran. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama. Itu sebelum latihan dan setelah 8 minggu dengan taraf signifikansi kemenangan 0,05% sama 95% berarti tingkat kepercayaannya. Nah, data yang terdapat itu hasil pengukuran tingkat kebugaran anggota yang mana ada di tabel ini. Yang kepotong jadi yang tabel ini juga. Lanjut ke pengerjaannya di RStudio terlebih dahulu. Di nomor 4 ini kita akan menggunakan uji Friedman, yang mana pertama-tama kita menginput data terlebih dahulu dari sebelum latihan 4 minggu dan 8 minggu. Ya, enter. Lalu sudah, kita akan membentuk data frame dengan menggunakan sintaks yang telah saya buat ini. Kita Ctrl enter aja. Langsung melanjutkannya ke uji Friedman. Ya, bisa kalian lihat di sini p-value sendiri yaitu sangat amat kecil, 4,54 strip 05 dengan def-nya 2, Friedman square 20. Kita lanjut pengerjaannya ke Minitab, yang mana di nomor 4 ini kalian akan masuk ke menu start, terus non parametric, terus cari Friedman. Sini kita ada nilai nih, ini nilai di C1 nya. Oh ya, sebelumnya kalian harus membuat ini terlebih dahulu. Nah, sini dari nilainya itu berurutan ya dari sebelum 4 minggu dan anggota 1, anggota 2, anggota 3. Jadi bakalan lumayan panjang sampai ke 30. Jadi intinya per anggota tuh dihitung tiap keaktifan mereka, nilai dan waktunya itu. Nah, kita lanjut ke pengerjaannya ya. Di Friedman ini kalian akan menggunakan start non parametric, terus memilih menu Friedman. Untuk responnya sendiri ada di nilai atau C1, untuk treatment sendiri ada di waktu atau C2, untuk bloknya sendiri ada di C3. Nah, atau anggota. Kita lanjut lagi ke oke. Nah, hasilnya sama sebenarnya. Cuman ada perbedaan pada penentuan itunya aja. Apa? Penentuan dari desimalnya. Variabel sendiri 0,000454. Mananya sama di sini 04,54 10 min 5. Nah, sini aja sama ya, sama yang didapat dari RStudio. Bentar, sini kita ituin aja dulu biar enak. Nah, dah. Lanjut ke pembahasan nomor 5. Nomor 5, sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu menit mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setelah mahasiswa dicatat yang taraf signifikasi 0,05 uji PKM. Dari tabel kita dapat mengetahui grup diskusi daring, project, dan luring dengan metode belajarnya masing-masing. Nah, ini kita lanjut aja dulu ke RStudio, yang mana nanti di nomor 5 kita bakal menggunakan uji kruskal walis, yang mana pertama-tama kita input data dulu, kita enter. Terus sudah langsung melakukan uji kruskal walis yang bisa kita lakukan di RStudio. Selesai. Sini p-value sendiri 0,001304 dengan def-nya 3, C-square 15.704. Kita lanjut ke Minitab. Minitab kita ke soal 5. Nah, di soal 5 ini sama kayak tadi di soal 4, kalian bakal nyusun secara berurutan, membuat tabel sendiri lagi. Nah, di sini tuh kayak kenapa tabel pada Word dan Minitab itu beda? Soalnya tabel yang ada kalian susun di Minitab itu bakalan digunain buat ngeran jawaban kalian di hasilnya. Jadi ini kan kita kan menggunakan ini kita kan menggunakan kruskal walis, dimana soal nomor 5 kan kruskal walis. Kalian ke start terlebih dahulu, terus non parametrik, cari kruskal walis. Nah, di sini nilainya itu pertama di sini nilai nih, delete dulu. Delete dulu. Dari yang tadi ya. Nah, itu. Responnya tuh nilai, select, faktornya itu metode, select. Nah, terus kalian tinggal oke aja di sini. Nah, nanti kelihatan di sini. Tuh, hasilnya sama ya, 1304 akhirannya. Ini juga 1304. Nah, biar lebih oke kita ke pengerjaan saya sebelumnya dulu. Nah, nih hasilnya sebenarnya sama ya. Kayak tuh, cuma beda desimal aja. Lanjut ke pengerjaan nomor 6. Nomor 6 sendiri, soalnya itu sampel terdiri dari 10 mahasiswa yang mengikuti pelatihan manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas belajar. Tingkat produktivitas belajar diukur sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Berdasarkan data tersebut, apakah pelatihan manajemen waktu meningkatkan waktu efektif meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa. Nah, sini udah terlihat tabel yang kita butuhkan buat mengeran nomor 6 ini. Data dari mahasiswanya berjumlah 10 dengan tingkat produktivitasnya masing-masing dan belajar mahasiswa sebelum dan setelah pelatihannya masing-masing. Nah, pertama-tama kita di nomor 6 ini bakalan pakai uji Wilcoxon, yang mana pertama-tama kita lanjut ke input data terlebih dahulu. Habis input data, kita langsung melakukan uji Wilcoxon. Apa nih? Nggak tahu tuh. Lanjut aja kita ke melakukan uji Wilcoxon. Enter. Nah, di sini
Setelah didapat hasilnya sendiri yaitu V sama dengan 1. Terus P value-nya sendiri 0 sama 0,007842. Nah, kita lanjut ke bagian Minitab, ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini kalian lumayan ribet karena di di sini tuh cara ngitungnya tuh nggak ada yang langsung gitu. Jadi pertama-tama kalian setelah membuat ini, cara ngitungnya itu bisa lewat dari Minitab sendiri. Nah, pertama ini kita kesini dulu ngebuat ini, terus kita ke kalkulator, set set. Nih, kalian bakalan disuruh ngebuat eh, harus ngebuat C3 terlebih dahulu, yang mana nanti tanda kurungnya itu selisih. Nah, sini dari setelah itu 75 dikurang 5 sama dengan 10 kan. Nah, kalian ngebuat ini, jadi ini tuh setelah select dikurang belum select. Oke, jadi apa? Jadi ini. Terus lanjut kita ke stat non parametric satu sampel Wilcoxon. Kalian bakal milih selisih, selisih, enter, terus level confidence interval 9,0, terus tes medianya gini-gini. Ini kalian sesuaiin aja, besok oke. Nah, hasilnya sama nih nanti sama yang kita dapetin di nomor 6 ini. Yang mana visualnya nggak terlalu kelihatan banyak ya. Nah, data-data sini hasilnya ini kan 0,007842. Nah, emang kadang ada sedikit perbedaan perhitungan pada RSUD dan Minitab, yang mana sini untuk Minitab sendiri yaitu 0,00800452. Nah, kita lanjut ke bagian pengerjaan nomor 7. Pertama kita ke Word dulu buat ngebahas soalnya. Nah, soal nomor 7, suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan waktu penyelesaian pekerjaan antara operator yang menggunakan mesin otomatis dan operator yang menggunakan mesin manual. Waktu penyelesaian diukur dalam menit, yang mana semakin kecil waktu, semakin cepat pekerjaan selesai. Dengan tarif signifikansi A sama dengan 0, A sama dengan 5%, yang mana 0,05. Selidiklah apakah terdapat perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan antara kedua metode kerja tersebut. Nah, sini udah disediain ya datanya dari tabelnya. Yang mana kita lanjut ke RSUD terlebih dahulu, yang mana kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Kita ke input dulu datanya, so kita melakukan uji Mann-Whitney. Nah, apabila sudah, kita akan melihat hasilnya sendiri, yaitu dari W sama dengan 0 dan P-value-nya 0,00002678. Nah, kita lanjut ke Minitab. Di Minitab ini, kita di nomor 7 ini akan menggunakan Mann-Whitney, mana ada terletak di start dulu terus non parametrik. Nah, di Mann-Whitney ini kita bakalan ini dari first sampelnya itu C1 atau mesin otomatis. Nah, untuk second sampelnya sendiri itu mesin manual atau C2. Nah, kita udah oke. Oke. Ini nggak tahu, oke. Gara-gara kebanyakan klik. Kita lanjut nih, confidence interval 95, karena di soalnya itu kan kayak nah, soalnya kan A sama dengan 5%, tandanya berarti tingkat kepercayaannya confidence-nya itu 95%, yang mana 95 aja ngetiknya. Terus kita lanjut ke wow. Nah, hasilnya sama ya, cuma ada perbedaan dari desimalnya aja. Nah, dari kita cek kerjaan kita tadi dulu. Sini p-value sendiri 0,00, biar kita kelihatan jelas kita gedein. Nah, p-value 0,002797 dari not adjusted yang adjustednya itu 0,002678, yang mana hasilnya sama nih di sini. Nah, kita lanjut ke pembahasan terlebih dahulu, ngebahas dari hasil-hasil yang telah kita dapatkan sama pembahasan kali ini. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya udah nyusun ke catatan saya. Nah, untuk nomor 1 kan hasilnya kita kan P-value-nya 0,12. Oh ya, sebentar. Pada nomor 1 ini, kenapa uji rantai digunain buat pengerjaan nomor 1? Karena untuk mengetahui apakah suatu urutan data terjadi secara acak, random atau memiliki pola tertentu, makanya data yang digunakan itu tuh 0 sama 1 doang. Nah, sini kan ada hasil dari sintaks RStudio 0,1 ya. Ini yang nomor satunya, yang ini hasilnya 1010. Nah, hipotesisnya itu data tersusun secara acak untuk H0, dan H1-nya data tidak tersusun secara acak dengan hasil ujinya Z-nya yaitu nih sama 1,5526. Nah, kuncinya di 1,5526 udah saya taruh di sini buat pembahasan. P-value sendiri yaitu 0,1205. Nah, dan interpretasikan nilai P-value-nya 0,105, yang mana lebih besar dari alfa, yaitu 0,05 dengan yang tadi di nomor 1 itu 95%. Tingkat kepercayaan, maka H0 gagal ditolak. Dengan kesimpulan susunan data 0 dan 1 menunjukkan pola tertentu dan dapat dianggap acak atau random. Dengan demikian, urutan data memenuhi asumsi kerandoman sehingga tidak terdapat indikasi adanya kecenderungan atau pola khusus dalam penyusunan data. Nah, kita lanjut pembahasan ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini uji yang kita gunakan yaitu uji cross-correlation, yang mana digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok independen ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi atau ukuran sampel relatif kecil. Pada kasus ini terdapat 3 metode pembelajaran, yaitu tatap muka, daring, dan hybrid. Nah, tatap muka, daring, dan hybrid.
Nah, yang mana dengan hipotesis H0 tidak dapat perbedaan hasil di antara ketiga metode pembelajaran. Dengan A1-nya minimal terdapat satu metode yang berbeda dengan hasil ujinya yaitu X pangkat 2-nya sama dengan 11,015, DF-nya 2, p-value sama 0,004057. Nah, sini ada hasilnya ya sesuai dengan interpretasinya karena p-value-nya 0,004057 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode tatap muka, daring, dan hybrid. Dari data terlihat bahwa kelompok tatap muka memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi. Nah, sini nih. Di sini. Nilai tatap muka memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi daripada daring dan hybrid. Nah, maka dari data terlihat bahwa kelompok yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, sehingga metode pembelajaran berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Itu. Nah, kita lihat ke pembahasan nomor 3. Sini, ya. Nah, kenapa pada nomor 3 ini dilakukan pemilihan uji chi-square? Yang mana? Karena untuk digunakan mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik. Pada kasus ini, variabel yang diuji adalah jenis transportasi dan tingkat kepuasan pengguna. Nah, di sini ada cukup puas, tidak puas, dan transportasi bus kota, kereta api, transportasi serta frekuensinya. Nah, dengan hipotesis H0 tidak terdapat hubungan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan. Makanya ada H1 yaitu terdapat hubungan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan. Nah, dengan hasil ujinya sendiri yaitu 11,00 untuk X dan DF-nya 94, P-value-nya sendiri 0,02583. Nah, di sini ada hasilnya sama seperti yang udah saya masukin sini, yaitu dengan interpretasi karena p-value-nya 0,02583 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka H0 tolak. Dengan kesimpulannya sendiri, kesimpulan terdapat hubungan yang disebutkan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan pengguna. Artinya tingkat kepuasan pelanggan berbeda-beda tergantung pada model transportasi yang digunakan gitu. Nah, kita lihat ke nomor 4. Nah, nomor 4, kenapa kita gunain uji Friedman? Karena digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih pengukuran berpasangan pada subjek yang sama. Pada kasus ini dilakukan pengukuran sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu terhadap individu yang sama. Nah, di sini sebelum latihan 4 minggu, 8 minggu terhadap individu yang sama. Nah, makanya tadi ada total 10 individu. Banyak lah ini ya. Dan hipotesis sendiri yaitu tidak terdapat perbedaan hasil pada ketiga ototan. Dan untuk H0 dan H1 sendiri terdapat perbedaan hasil. Nah, hasilnya sendiri pada nomor 4 yaitu chi-square-nya 20, DF-nya 20, p-value-nya 4,54 atau 0,0000454. Nah, interpretasinya karena p-value-nya sangat kecil, lebih kecil dari 0,05, maka 0 tolak. Kesimpulan yang didapat dari total perhitungan yang telah kita lakukan yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum latihan dan setelah 4 minggu dan setelah 8 minggu latihan. Nilai pengukuran menunjukkan peningkatan secara bertahap sehingga program latihan memberikan pengaruh positif terhadap performa peserta. Kita lanjut ke pengerjaan nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kenapa kita memilih uji Kruskal-Wallis? Yang karena Kruskal-Wallis digunakan karena terdapat 4 kelompok independen yang ingin dibandingkan, yaitu discussion, daring, project, dan luring. Discussion, daring, project, dan luring. Uji ini tidak mengisyaratkan data berdistribusi normal, yang mana memiliki hipotesis yaitu H0 tidak terdapat perbedaan hasil pada keempat metode, sedangkan H1 minimal ada satu metode yang berbeda lah. Nah, hasil ujian sendiri yaitu 15,704, DF-nya 3, p-value 0,001304. Nah, interpretasinya yaitu karena hasil lebih kecil dari 0,05, maka H0 tolak. Dengan kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode discussion, daring, project, dan luring. Berdasarkan data yang ada, metode daring menunjukkan nilai yang relatif lebih tinggi. Nah, daring nilainya relatif lebih tinggi. Nah, seperti yang bisa kalian lihat kan sih, kayak daring itu lebih tinggi lah dari discussion, project, yang luring. Nah, sini makanya dapat dikatakan memberikan hasil yang lebih baik daripada lebih pada sampel yang dimati itu. Nah, kita lanjut ke pengerjaan nomor 6. Di nomor 6 ini, kalian kenapa menggunakan uji Wilcoxon? Karena digunakan membandingkan dua kondisi yang saling berpasangan, paired, yaitu nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, sebelum dan setelah. Uji ini merupakan alternatif non parametrik dari paired test. Nah, dengan hipotesis yang kita punya yaitu terdapat perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Terdapat antara untuk H1 terdapat perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, dengan hasil ujian sendiri yaitu V-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 1, P-value-nya sama dengan 0,007842. Dan interpretasinya yaitu lebih kecil dari 0,05, maka H0 tolak. Yaitu kesimpulan yang terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Secara umum, nilai setelah perlakuan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sehingga perlakuan yang diberikan terbukti meningkatkan hasil yang cepat di peserta. Nah, di sini terdapat catatan warning message, yaitu karena penilaian menunjukkan terdapat nilai yang sama atau tes pada beberapa pasangan data. Halaman tersebut tidak memperoleh kesimpulan karena R sudah menggunakan aplikasi yang tetap valid. Nah, lanjut ke pengerjaan soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini, kalian menggunakan uji Mann-Whitney karena digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen yang tidak berpasangan atau tidak paired, berbeda dengan nomor 6 tadi yang paired. Nah, pada kasus ini bandingkan hasil antara mesin otomatis dan mesin manual. Nah, mesin otomatis dan mesin manual. Dengan hipotesis sendiri untuk H0 tidak terdapat perbedaan hasil. Nah, untuk H1-nya terdapat perbedaan hasil dari kedua mesin ini. Nah, hasilnya sendiri yaitu W sama dengan 0 dan P-value 0,0002678. Nah, dengan interpretasi yang hasil seperti ini, maka hasilnya itu
karena lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil yang diperoleh mesin otomatis dan mesin manual. Dari data terlihat bahwa nilai pada mesin manual cenderung lebih tinggi dibandingkan mesin otomatis, sehingga jenis mesin memberikan pengaruh terhadap hasil pengukuran yang didapati. Nah, ini di sini mesin manual lebih tinggi daripada mesin otomatis, makanya di sini jenis mesin memberikan pengaruh terhadap hasil pengukuran yang didapati gitu. Nah, saya Panjenana dari Kelompok 24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.